Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Teman-teman, di pembahasan sebelumnya kita telah membahas bagaimana sih cara menyusun target dengan menggunakan prinsip balance scorecard. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi nih. Apa saja sih bagian dari perspektif dan balance scorecard itu yang akan kita mixkan dengan menggunakan metode OKR dan SMART. Teman-teman, ada 4 perspektif dari balance scorecard. Yang pertama yaitu perspektif finansial. Maksudnya adalah kondisi keuangan seperti apa yang kita inginkan di sebuah perusahaan. Contoh, profitnya mau berapa, revenue salesnya mau berapa. Itulah perspektif dari finansial. Lalu yang kedua ada perspektif customer, atau seberapa banyak pelanggan yang diinginkan di sebuah perusahaan, atau seberapa banyakkah jaringan-jaringan yang diinginkan, atau mungkin seberapa puaskah pelanggan-pelanggan kita. Itulah perspektif customer. Nah, yang ketiga ada perspektif internal bisnis. Maksudnya adalah bagaimanakah bisnis kita di dalam perusahaan, atau bagaimana sih proses bisnis itu berjalan, lalu sebaik apa SOP-nya, dan bagaimana kualitas produknya. Itulah perspektif internal bisnis. Lalu yang keempat ada perspektif human capital atau sumber daya manusia. Nah, di sini membahas bagaimana sih produktivitas karyawan kita atau kompetensi karyawan kita dan bagaimana pula kesejahteraan karyawan-karyawan kita. Itulah perspektif human capital. Jadi teman-teman, ada 4 perspektif dalam balance scorecard dan semuanya itu harus berimbang. Dan tetap tujuan akhirnya adalah perspektif finansial yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi teman-teman jangan lupa dalam prinsip balance scorecard kita harus memulai dari perspektif human capital, kemudian internal business, customer, dan terakhir finansial. Nah, setelah kita memahami 4 perspektif tadi, selanjutnya kita akan menggabungkannya dengan metode OKR. Apa sih OKR itu? Metode OKR terdiri dari O, yaitu objektif. Nah, di sini objektif adalah goals atau tujuan akhir dalam menyusun sebuah target. Dalam hal ini kita kaitkan dengan prinsip balance scorecard. Jadi objektifnya tadi kita isi dengan 4 perspektif balance scorecard tadi, yaitu perspektif finansial, customer, internal business, dan yang terakhir perspektif human capital. Nah, lalu kemudian setelah O-nya tadi objektif, lalu ada K, yaitu K atau kata kunci. K dengan kata lain sering disebut KPI atau Key Performance Indicator. Maksudnya adalah kata kunci yang bisa menunjukkan bagaimana goals atau objektifnya tadi tercapai, atau keempat perspektif tadi tercapai. Artinya, apa sih kata kunci yang bisa menunjukkan perspektif finansial, customer, internal business, dan human capital. Lalu setelah O-nya objektif dan K-nya adalah K, selanjutnya ada R, yaitu result. Result artinya angka hasil. Nah, di sini kita harus menunjukkan angka hasil agar dapat diukur. Contoh nih, kita membahas salesnya. Nah, targetnya itu berapa miliar yang ingin dicapai, dan juga harus dibuat dengan angka-angka hasil. Dan lebih jelasnya, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita menggunakan metode OKR. Misalkan kita ingin kaya. Nah, kaya itu adalah goals-nya. Di sini kita harus menunjukkan kata-kata kunci yang menunjukkan kita kaya. Misalkan kata kuncinya seberapa banyakkah tabungan kita. Di sini harus jelas tabungan kita berapa gitu. Jadi jelaslah objektifnya kaya, lalu K-nya adalah jumlah tabungannya kita per bulan, dan resultnya itu berapa. Misalkan nih, kita ingin menabung 100 juta dalam setahun. Satu tahun itu kan ada 12 bulan. Maka per bulan kita sisihkan atau menabung berapa agar result 100 juta tadi bisa tercapai. Begitulah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, setelah kita paham nih apa OKR, maka kenapa sih kita harus menggunakan OKR? OKR ini sangat tepat dan memudahkan kita
dalam membuat target yang baik. Selanjutnya, target yang baik itu harus SMART. SMART itu terdiri dari S, M, A, R, dan T. S-nya adalah spesifik, yaitu objektifnya atau goals-nya harus jelas atau detail. M-nya adalah measurable atau dapat diukur, sehingga target kita dapat kita evaluasi. Lalu A-nya adalah achievable atau dapat dicapai, dan R-nya adalah reliable atau sesuai dengan kondisi-kondisi ekonomi saat ini sedang buruk, maka janganlah kita membuat target yang terlalu tinggi. Begitu juga sebaliknya. Dan terakhir T atau timeline atau target waktu yang jelas. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan contoh menyusun target dari KPI JNE cabang utama Medan menggunakan prinsip Brilliant Scorecard dengan metode OKR. JNE cabang utama Medan memiliki 11 KPI. Maka di sini kita kelompokkan saja menjadi 4 perspektif. Yang pertama ada perspektif finance. Di dalam perspektif finance ada KPI yaitu sales revenue. Jadi mau seberapa besar sales yang ingin kita hasilkan ke depannya. Lalu ada profitability, yaitu profit dari sisi sales, penjualan marketplace, retail, dan lain sebagainya. Kemudian ada account receivable, sebanyak apa pendapatan dari customer yang ingin kita raih. Nah, itu dari perspektif finance. Yang kedua, dari perspektif customer. Nah, di sini kita harus tahu seberapa banyak penambahan jumlah pelanggan atau memperluas jaringan-jaringan dan gerai kita. Kemudian yang ketiga dari perspektif internal bisnis. Ada POD inbound, yaitu menunjukkan kualitas produk kita. Lalu ada manifest dan transport outbound. Bagaimana sih kesuksesan dalam pemberangkatan atau proses pemberangkatan dari sisi outbound. Lalu ada closing ticket. Bagaimana kinerja tim customer service dalam pelayanan tanya jawab, komplain, atau klaim dari pelanggan-pelanggan kita. Kemudian ada digitalisasi proses bisnis. Lalu ada corporate branding atau seberapa branding armada-armada kita atau seragam kita di kalangan masyarakat. Nah, selanjutnya ada perspektif human capital. KPI-nya yaitu human capital performance atau bagaimana kesejahteraan dari produktivitas karyawan-karyawan kita. Nah, dalam KPI tadi kita akan menginputnya ke dalam metode OKR. Teman-teman, jika prinsip Brilliant Scorecard kita mixkan dengan metode OKR dan menggunakan KPI dari JNE cabang utama Medan, maka kita akan melihat bahwa O-nya atau objektifnya kita isi dengan keempat perspektif tadi, yaitu perspektif finansial, customer, internal business, dan terakhir human capital. Lalu K-nya atau K-nya kita isi dengan KPI dari JNE Medan. Contoh, kita mengambil dari objektifnya perspektif human capital. Lalu KPI-nya adalah human capital performance. Nah, di dalam KPI ini maksudnya kita bisa saja membahas masalah absensi, rewards, atau pengembangan karyawan, dan lain-lain. Nah, lalu R-nya itu apa? Atau result-nya itu apa? R-nya kita isi dengan persentase keberhasilan yang dilaksanakan itu berapa persen yang ingin dicapai oleh human capital tadi. Jangan lupa teman-teman, result itu bisa bicara angka, rupiah, dan juga persen. Yang jelas bisa menunjukkan seberapa tercapaikah K atau goals kita. Nah, teman-teman, itulah cara menyusun target dengan prinsip Brilliant Scorecard menggunakan metode OKR. Semoga apa yang kita bahas dapat menambah wawasan untuk kita semua dan tentunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan kali ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.